Nomor 26. Selembar plat dengan luas A memiliki muatan senilai Q yang tersebar merata. Kuat medan listrik di titik-titik yang sangat dekat dengan permukaan plat itu dan jauh dari sisi-sisinya adalah. Oke, ini tentang materi listrik stasi, tentang kuat medan listrik pada muatan pada sebuah plat ya. Kuat medan listrik pada permukaan plat itu adalah E sama dengan rapat muatan dibagi 2 kali epsilon 0. Oke. Jika muatan listriknya itu tersebar merata pada permukaan benda, maka rapat muatannya dapat kita tuliskan sigma sama dengan Q per A. Maka akan diperoleh E itu sama dengan Q per 2 epsilon 0 dikali A. Karena nilai K itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0, sehingga akan kita peroleh kalau kita masukkan nanti, kita dapatkan E itu sama dengan 2 pi kali K kali Q dibagi dengan A. Berarti jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah A. Soal 27, tinjau suatu rangkaian listrik sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Hitunglah arus listrik I3 dalam hambatan 2 ohm. Oke, ini berhubungan dengan materi rangkaian listrik. Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff, hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Oke, sebelum kita menentukannya, kita harus menentukan arah loopnya. Oke, ini bisa dijadikan bagi dua loop seperti saya telah tuliskan di gambar. Loop 1, loop 2. Kemudian ingat arah loopnya kita ambil ya dari arah kutub positifnya tegangan ya. Berarti untuk loop 1 nanti berlawanan arah jam-jam. Kemudian untuk loop 2 kita dapatkan dia berlawanan dengan arah jarum jam juga. Oke. Sekarang perhatikan. Dengan menggunakan hukum 1 Kirchhoff, kita akan dapatkan nanti hubungan I1, I2, I3. I1 itu sama dengan I2 plus I3 ya. Nah, untuk arah I3 saya sudah gambarkan itu seperti tampak pada gambar. Oke, sekarang kita masuk di loop 1 ya. Ingat, saat kita menuju loop 1, kita abaikan dulu loop 2-nya. Oke, loop 1. Kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff ya. Hukum 2 Kirchhoff itu kan sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Artinya jumlah tegangan total dalam satu rangkaian tertentu sama dengan 0. Oke, konsepnya gini. Kalau misalkan nanti arah loop itu dia ketemu kutub negatifnya tegangan, berarti nilai dari tegangan itu harus bertanda negatif. Berlaku juga sebaliknya. Kalau ketemu kutub positif, arah loopnya berarti tegangannya tandanya positif. Kemudian, kalau arah arusnya berlawanan dengan arah loop, maka tandanya negatif. Oke, kalau kita masukkan nilainya, arah loopnya ketemu kutub negatifnya tegangan 12, berarti negatif 12. Arah arusnya searah semua ya, plus I1 kali 4 ya, plus I3 kali 2. Kalau disederhanakan kita dapatkan 2I1 plus I3 sama dengan 6 ohm. Oke, yang itu kita misalkan persamaan 2 ya, yang persamaan 1 tadi dari hukum 1 Kirchhoff. Sekarang kita masuk di loop 2. Kita menggunakan cara yang sama, sigma E plus sigma I kali R. Menggunakan konsep yang seperti di loop 1, kita akan dapatkan itu plus 8, negatif 8 ditambah I2 kali 6 kurang I3 kali 2 sama dengan 0. Jika disederhanakan, kita akan dapatkan 3I2 kurang I3 sama dengan 4. Oke, kita akan substitusi persamaan 1 ke persamaan 2, kita akan peroleh 2I2 plus 3I3 sama dengan 6. Kemudian, persamaan 3 dan 4 ini kita eliminasi. Kita akan dapatkan nanti 6I2 kurang 2I3 sama dengan 8, dan 6I2 plus 9I3 sama dengan 18. Nah, kan kita mencari I3, berarti kita kurangkan saja kedua persamaan ini. Sehingga kita dapatkan negatif 11I3 sama dengan negatif 10. Hasilnya I3 kita peroleh 0,91 ampere. Berarti kuat arus yang melewati hambatan 2 ohm adalah 0,91 ampere. Jawabannya adalah yang paling tepat, alfa. Nomor 28. Sebuah partikel bermuatan Q dan bermassa M bergerak dalam lintasan lingkaran dengan jari-jari R dalam medan magnet serba sama B
Jika arah gerak partikel tegak lurus terhadap medan magnetik, hitunglah momentum partikel. Oke ya. Ini berhubungan dengan gaya magnet ya. Dalam medan magnet itu, muatan memiliki gaya F sama dengan B Q V. Karena lintasan geraknya itu berupa lingkaran, maka juga bekerja juga gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal itu kan sama dengan Fs dengan mv kuadrat per R. Atau kalau kita tuliskan menggunakan hubungan nilai momentum, P dikali V per R. Sehingga diperoleh hubungan P kali V dibagi R sama dengan B Q V, kita peroleh P itu atau momentum sama dengan B kali Q kali R. Sehingga jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah C. Soal nomor 29, benda bermassa 2 kg bergetar selaras sederhana. Ketika benda tersebut berada di titik setimbang, kecepatannya 2 meter per sekon. Dan ketika di simpangan 20 cm, benda itu diam. Ingat ya, saat benda itu diam, berarti saat itu simpangannya maksimum. Ya, berarti itu sama dengan amplitudonya. Kecepatan benda ketika di simpangan 16 cm sebesar. Oke, yang ini berkaitan dengan gerak osilasi atau lebih tepat, khususnya dia gerak harmonik sederhana ya, atau biasa disingkat GHS. Nah, untuk menentukan besarnya kecepatan itu rumusnya dia V sama dengan akar K per M kali A kuadrat kurang Y kuadrat, di mana A itu amplitudo dan Y itu simpangan. Nah, saat di titik setimbang, ingat saat di titik setimbang, Y itu harus sama dengan 0 ya. Saat di titik setimbang, Y itu harus sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan K per M sama dengan V kuadrat per A kuadrat. Dan saat benda itu diam setelah bergerak, berarti Y sama dengan simpangan maksimum. Berarti A-nya sama dengan 20 cm. Sehingga kita akan peroleh nanti nilai K per M itu sama dengan 2 kuadrat dibagi 0,04 sama dengan 100 radian per sekon. Ini tidak lain adalah frekuensi sudut dari gerak harmonik sederhana. Atau biasa disebut juga kecepatan sudut ya. Oke, dengan menggunakan nilai K per M, sehingga saat Y sama dengan 16 meter, 0,16 meter, kita akan peroleh kecepatannya itu V sama dengan akar 100 dikali 0,2 pangkat 2 kurang 0,16 pangkat 2. Hasilnya akar 100 dikali 0,0144 ya. Kalau kita kali dan kita akarkan, kita akan dapatkan V-nya sama dengan 1,2 meter per sekon. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 30. Suatu pegas dengan konstanta pegas K diregangkan sebesar X. Seandainya separuh usaha yang digunakan untuk menegakkan pegas tadi dipakai untuk menegakkan pegas kedua. Pegas kedua ternyata tegang sebesar X per 4. Maka konstanta pegas kedua adalah berapa dari K ya? Oke, ini masuk materi hukum Hooke ya, atau elastisitas. Oke, pada hukum Hooke itu kan F sama dengan K kali X. Ya. Kemudian usaha pada pegas itu W sama dengan 1/2 KX kuadrat ya. Nah, kemudian di sini kan ada dua pegas yang dibandingkan. Nah, jika ada dua pegas, dan kemudian di situ saya dikatakan bahwa pegas kedua diberi setengah usaha pada pegas pertama. Berarti kita bisa tuliskan 1/2 dari 1/2 kali 1/2 K1 kali X kuadrat ya, untuk usahanya pegas pertama ya. Sama dengan setengah dari 1/2 K2 kali X2 pangkat 2. Sehingga kita akan peroleh nilai dari K2 itu sama dengan 1/2 dikali X1 bagi X2 di pangkat 2 dikali K1. Kalau kita masukkan nilainya, K2 kita dapatkan 1/2 kali X. Kalau kita masukkan nilainya, kita akan dapatkan itu K2-nya sama dengan 8K. Berarti jawaban yang paling tepat adalah delta.